Kalau sampai gagal, salah satu yang menjadi pencetus adalah kamu, hadirin botak. Supaya kamu bisa bertanggung jawab kepada rakyat. Jangan kau limpahkan tanggung jawab ini kepada pemerintah daerah saya, karena kan pemerintah daerah tidak komitmen. Adakah yang menjadi korban ini? Saya sendiri, Pak. Jadi korban? Saya Oke, sendiri. apa yang jadi korban? Gaji saya tidak dikasih Sama siapa? sampai hari ini. Koko. Sama siapa? Koko. Koko ya? Ah. Saya kan tidak pernah berhubungan dengan Bapak untuk Oke. ini. Bapak sebagai Bupati Wakatobi, Pak. Ya. Ini anggaran daerah. Oke. Siapa lagi? Siapa yang korban? Ayo gua ada kan siapa yang korban supaya saya. Main Iya, selesai dia. Mari naik aku. Tanggung jawab saya nih. Jangan ada campuri. Supaya dia tahu bahwa saya juga tidak pernah takut untuk Hasan ini. Baik Pak, kami baik Pak. Masalah semua karena kenapa tidak ada yang maju nih? Bicara saja, ini kan sudah. Tidak, saya kamu tanya. Ini kan ratusan orang katanya jadi korban. Mana yang korban? Ini cairkan saja ini. Jangan dulu, jangan kita ceritain dulu. Selesai semua itu. Mana yang korban? Kalau kalian tidak betul hanya mengatasnamakan bukan korban Pak. Satu untuk Panggil Koko ke sini. siapa yang atas nama di sini? Kan katanya ratusan orang ke sini. Mana satu-satu? Yang di sini coba maju. Mana yang atas nama? Coba maju di sini. Mana? Supaya cepat selesai. Cepat diselesaikan. Coba maju dulu. Ya? Kita bicara santai. Siapa yang atas nama? Ya, Bia Barani. Tidak ada korban kan? Ya? Tidak ada korban. Tidak ada. Apa-apa. Apa-apa persoalan misalnya baru sistemnya kayak kalau saya tidak masalah. Saya mau tahu karena Yang jelas ini di mana anggarannya, Bung. Baik, itu jelas aku kok. Tidak perlu penjelasan, cairkan anggarannya, kami juga akan menuntut hak kami. Tidak uang daerah ini. Ya kapan ada dari persoalan tuh. Saya tahu. Ya kan Bapak tinggal kami butuh kejelasan. Kan memang. Kapan ini cair ini uang? Oke, sekarang saya mau Kapan jelaskan. cair? Sekarang saya mau jelaskan kamu tidak Kapan bisa cair? jelaskan. Ya kan? Saya jelaskan, Pak. Ya, jelaskan. Harus sekretaris PU, mana sekretaris PU? Panggil satu sekretariat seperti ini. Mari membuat kita keluar kami kan. Ternyata kan di sini hanya Hasadi. Orang yang tidak datang ini hanya kita mungkin akan dipanggil saja untuk mengeramaikan. Oh tidak. Kenapa tidak ada yang berani di sini supaya jelas ini? Maka aku jalan ini Hasadi supaya dengar lagi dari kami benda. Saya jelaskan pertama dari sebelum Pak Ale. Ini Pak, masalahnya pertama, ya. Masalah yang ada di Bumbu rupanya kan statusnya putus kontrak. Ya, sementara yang putus kontraktornya itu dengan niat baik itu masih menyelesaikan pekerjaan menggunakan uang sendiri. Ya, ini bahasan supaya mengerti ya. Ya. Setelah putus kontrak, maka kami juga tetap mengakui bahwa ada uang yang dari kontraktor itu yang telah digunakan sehingga ini menjadi utang daerah. Ya, karena menjadi utang daerah, maka kami tidak membayarkan karena putus kontrak. Tetapi kami tetap melaksanakan langkah-langkah itu dengan menghitung anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Melalui apa? Audit dari inspektorat. Kami melakukan. Kami sudah tahu. Nah, untuk ini supaya ditahu, sekarang di APBD Induk memang kami belum bisa cairkan. Tapi ini sudah di APBD perubahan. Ya, APBD perubahan. Tidak akan ada yang dirugikan sepanjang benar-benar material Anda sendiri termasuk gaji kalian itu di benar-benar ada, bukan fiktif, bukan mengada-ngada. Nah, kedua, ini persoalan bahwa Anda menuntut kepada saya, terima kasih. Kami juga sudah tahu. Tapi ingat, yang mempekerjakan sekalian, teman-teman sekalian, yang membeli batu, bahan dan sebagainya, bukan bupati, bukan kadis keuangan, kadis PU, tetapi itu adalah kontraktor. Kami hanya berhubungan dengan kontraktor. Sehingga Anda boleh bertanya menagih kalau ada utang investasi seperti ini ke kontraktornya, bukan ke kami pribadi. Begitu. Oke. Dan sehingga kemudian yakin Pak, ini tidak akan mungkin kita tidak bayar. Kita akan bayar. Tetapi bukan bayar langsung kepada kalian. Kalau ada Hasani punya uang, punya piutang kepada kontraktornya, tidak menagih ke kami, kan kurang wajar. Tapi aspirasi ini kami tetap tampung. Saya sebagai bupati bertanggung jawab. Makanya sekarang saya datang untuk mendemo kalian semua. Karena saya tahu bahwa saya mau didemo, katanya mau ditolak. Ya, terserah kalau Anda mau menang, kalau masalah. Saya never mind. Saya nggak peduli. Saya jelaskan. Di daerah itu tidak berhenti. Pekerjaan ini apa namanya? Uang ini tidak berhenti hanya gara-gara Pak Kamarudin bermasalah. Yang bermasalah itu hanya karena Kamarudin. Kadisnya masih tetap ada. Nah, ini kami sampaikan sekali lagi saya jamin. Ini di APBD perubahan kan sudah bisa cair. Bukan hanya Bapak yang bermasalah. Maka Saya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ketemu dengan Koko. Dia bilang untuk perubahan anggaran tidak ada.
tidak di Palu. Saya tidak mau ikut campur itu yang kami tuntut ini. Bagaimana? Nah, saya mau tanya, DPR berubah ada nggak? Ada Pak, bahwa boleh perubahan ada. Jangan saya juga tanya DPR, tidak ada itu. Mau tanya Jadi DPR itu begini Pak, Kenapa dokumennya juga belum tahu? Sudah menjadi utang daerah. Kamu tanya ke siapa? Utang daerah itu saya tahu. Ayo coba kok, emang DPR Pak? Ya DPR yang ada sekarang di Yang sana. mana? Mereka Hairudin Buton siapa-siapa. Coba tanya. Atau maunya saya tanya sama siapa kira-kira? Lah sekarang saya mau tanya. Jadi begini, jangan lagi panjang lebar. Ya, baru kayak ya. Saya anggap nih. Tidak, acara dulu itu. Pardon aku lagi. Pertama, ke dokumen APBD kan dalam penjelasan dulu kan dikasihkan. Otomatis belum sampai kepada mereka. Dia mau tahu apa? Kedua, jangan terlalu banyak terprovokasi. Kami Ya bukan kan? terprovokasi. Kami Sudah 1 tahun lebih Pak Bupati. Kami pada saya Apalagi? ke Herudin. Sementara mungkin dokumen belum diapalkan. Gitu. Terus saya hanya mau sampaikan bahwa yang datang ke sini ternyata nggak ada korban. Yang jelas Hanya Hasan utang Saleh daerah. sendiri. Teman-teman saya semua itu hanya orang ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Halinasya Bupati Bakaton. Saya saat ini ada di Pogobino. Tanjab. Tadi kebetulan saya datang ada aspirasi yang disampaikan oleh Saudara Hasani untuk persoalan utang pekerjaan maupun materi untuk jalan di Bumbu sana yang menghubungkan OIU dengan Wali. Ada katanya yang belum terbayar. Nah, ini kita sudah jelaskan tentang prosedur seperti apa kemudian supaya bisa terbayar. Saya sudah memberikan jaminan bahwa ini tetap akan dibayar. Ya, kita juga berterima kasih kepada kontraktornya karena status saat itu adalah putus kontrak, tapi masih tetap komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Nah, untuk membayarkan ini kan ada prosedur. Nah, ini mungkin kalau teman-teman ya yang punya bahan bekerja di situ mungkin sudah tidak sabar, maka sekarang ada aspirasi. Tadi juga saya tanya kepada Saudara Hasan, yang datang ini mana saja yang korban? Tidak ada juga yang berani mengatakan bahwa saya adalah korban. Sampai kesimpulan bahwa tadi yang datang itu adalah orang-orang yang dimanfaatkan saja untuk itu kepada saya. Itu apa namanya? Itu kesehatan itu mengatakan menolak itu. Sekali lagi saya sudah menyampaikan tentang prosedur. Persoalan dia mengerti, dia paham, kemudian juga, tapi saya yakin dia paham karena dia juga orangnya cerdas. Dia juga paham bahwa mengambil dan menggunakan uang daerah ini tidak seperti uang kita pribadi. Tetap ada mekanisme, tetap ada aturan. Nah, yang terpenting bahwa kami juga di daerah menyampaikan bahwa itu kami sudah akui sebagai usaha daerah. Ya, kepada yang bersangkutan. Sehingga kami tentu tidak akan mungkin merugikan yang bersangkutan, kontraktornya, kemudian juga masyarakat yang telah bekerja. Ada satu hal yang menarik. Pertama, yang datang ternyata bukan korban. Walaupun awalnya mengatakan korban. Tadi saya tantang, siapa-siapa yang korban. Dan kemudian setelah kami tanya juga kepada mereka semua, yang ramai tadi ternyata yang menerima bantuan ini, Pak. Ya, ini menerima bantuan. Bukan korban. Semua. Bukan korban. Dan bukan masyarakat. Tadi informasi setelah kita hitung siapa berapa orang yang datang, itu hanya 14 orang, 15 orang. Gitu. Yang sampai dianggap bahwa banyak ini adalah masyarakat yang melakukan penolakan dan sebagainya. Ternyata satu, bukan korban, tidak satu korban yang datang. Kedua, itu tadi hanya kurang lebih 14 orang. Yang datang itu yang banyak itu yang menerima bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah. Ketiga, ada hal yang menarik. Ada tadi penyampaian, karena kami sudah sampaikan bahwa anggaran itu di APBD perubahan. Ternyata tadi malam juga informasi dari Polsek sudah mediasi, ketemu dengan kontraktornya. Semua korban-korban itu bukan korban ya, semua yang masih tertunda pembayarannya, yang punya batu, yang punya kerikil, yang bekerja di situ saya sampaikan jaminan bahwa dia APBD perubahan. Informasi tadi lain lagi yang disampaikan oleh Hasan. Ya, seakan-akan mereka belum pernah ketemu. Nah, ini kan berarti ada yang cari momentum. Entah apa motivasinya. Tapi yang paling penting ada satu disampaikan oleh Pak Hasani, bahwa APBD perubahan tidak ada. Saya kejar, siapa yang menyampaikan APBD perubahan tidak ada? Ya, bilang katanya dari DPR. DPR yang mana? DPR yang ada sekarang. Saya lagi, DPR yang sekarang siapa saja? Rupanya Herudin Buton. Ya kan? Kami sudah menyampaikan dokumen tanggal 15 tepat waktu 15 September. Ini hari tanggal berapa? Tanggal 21 ya? 6 hari yang lalu. Tepat waktu, ingat.
Ternyata kalau ada masalah di APBD Perubahan, salah satu yang menjadi biang kerok, yang menjadi pencetusnya untuk penambahan APBD Perubahan adalah saudara Khairuddin Boton. Ingat Khairuddin Boton, jangan kau coba bohongi masyarakat yang ada di Binongko, kemudian jangan kau pertentangkan, jangan kau coba seterukan, jangan kau perhadapkan masyarakat ini dengan pemerintah daerah. Ini masyarakat yang kamu wakili. Kamu sebagai wakil rakyat tahu bahwa APBD Perubahan di situ ternyata itu adalah bagian juga. Ada program, ada uang rakyat untuk membayar utang piutang atau jasa mereka yang bekerja di bumbu sana. Saya sampaikan kepada kamu, untuk kamu coba jujur, baik secara pribadi maupun secara partai. Jangan coba kau benturkan ini, karena hasil sudah mengatakan bahwa informasi dari kamu tidak akan ada APBD Perubahan tahun 2024. Ya, berarti ada niat untuk ketiga kali untuk menggagal APBD Perubahan. Masyarakat harus tahu ini, dan padanya jelas terang benderang ada hikmahnya kita menghadapi saat ini. Saya juga tadi menghadapi dan berdialog dengan Hasani yang mengatakan itu bahwa APBD Perubahan tidak ada. Kata siapa? Sekali lagi, kata Khairuddin Boton. Khairuddin Boton, ingat, agenda rakyat itu ada di APBD Perubahan, bukan agenda untuk bupati. Jangan seperti memang kalian bahwa kamu orang tidak menyelesaikan APBD Perubahan karena takut jangan sampai uang itu dimakan oleh bupati atau menyelamatkan uang daerah. Nah, ada ceritanya Pak, kamu sudah berkali-kali, sudah berperiode-periode di APBD Perubahan, apa namanya di DPRD. Masa kamu nggak tahu bahwa itu agenda rakyat? Kenapa kamu harus membohongi masyarakat lagi? Satu yang menjadi kami catat, sekali lagi saya sampaikan, di situ ada uang untuk pembayaran jalan di bumbu sana, untuk pembayaran batu, pembayaran bahan, semen, dan sebagainya, termasuk uang untuk membayar gaji. Kalau sampai gagal, salah satu yang menjadi pencetus adalah kamu, Khairuddin Boton. Supaya kamu bisa bertanggung jawab kepada rakyat. Jangan kau limpahkan tanggung jawab ini kepada pemerintah daerah. Saya katakan pemerintah daerah tidak komitmen. Tapi ternyata biang keroknya salah satunya adalah kamu. Ya, terima kasih. Supaya mudah-mudahan menjadi perhatian Khairuddin Boton. Kemudian masyarakat Binongko. Warahmatullahi wabarakatuh.